Oke, rekamannya masih proses. Oke, Ustadz mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz tanya kabar dulu ya, pengen lihat semangatnya anak-anak ya. Oke, anak-anak yang saleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, bersemangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, teman-teman ya. Hari ini kita akan, sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz akan ajak kalian main dulu. Ya. Yang perlu kalian tebak adalah, ya, permainan kita kali ini adalah menebak profesi. Menebak profesi. Ada yang tahu profesi? Apa itu profesi? Tidak tahu. Profesi nggak tahu? Oke. Ustadz tidak tahu. Ustadz ini profesinya adalah sebagai guru. Apa itu profesi? Profesi Ustadz adalah sebagai guru. Apa itu profesi? Aku tidak tahu. Apa? Profesi Ustadz adalah sebagai guru. Nah, profesi berarti apa? Ada yang mau coba jawab? Kalau guru itu apa? Kalau guru itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau guru itu apa? Apa? Pelajar? Pelajar. Oke. Selain pelajar. Yang mengajari. Oke, yang mengajari. Ya, profesi itu bisa guru, bisa juga pilot. Nah, pilot. Pekerjaan. Ah, iya pintar. Siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Saya Ustadz. Siapa namanya? Di Ustadz gambarnya hilang semua ini. Besit ya. Ah, betul ya. Profesi adalah pekerjaan, teman-teman ya. Jadi ketika nanti suatu saat ketemu dengan kata profesi, maka teman-teman harus langsung nyambung ya. Profesi adalah pekerjaan. Gitu ya. Oke. Kalau profesi, oke. Ustadz lupa nih. Kita mau main dulu kan ya, nggak langsung pelajaran ya. Oke, ini kita teman-teman, tugas teman-teman adalah menebak profesi apa atau pekerjaan apa yang Ustadz gambarkan, yang Ustadz ceritakan. Ya, siap-siap ya. Yang menjawab adalah yang angkat tangan dan dia menyebut nama. Contoh, Mbak Zara. Saya Ustadz Zara, gitu ya. Karena gambarnya di Ustadz kelihatan. Jadi kalau nggak nyebut nama, Ustadz nggak tahu siapa yang mau menjawab. Paham ya? Ya. Oke. Ini adalah sebuah pekerjaan ya yang dilakukan oleh seseorang ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan pekerjaan ini itu dilakukan di sawah. Apa pekerjaannya? Petani. Angkat tangan sama. Sebut nama dulu dong. Sebut nama dulu. Gesit. Oke, Mas Gesit. Oke ya. Siapa tahu dibesarkan nanti kelihatan wajahnya nih ya. Oke, Mas Gesit. Apa? Apa tadi yang Ustadz sebut? Dia sebuah pekerjaan dilakukan di sawah. Apa? Petani. Ya, betul. 100 buat Mas Gesit ya. Tepuk tangan yuk buat Mas Gesit yuk. Petani. Pinter ya. Oke, kita lanjut yang profesi kedua. Ya. Profesi kedua ini dia adalah sebuah pekerjaan ya. Kemudian pekerjaannya ini, orang yang bekerja ini dia berpakaian seragam. Dia berpakaian seragam. Kalau petani kan nggak pakai seragam ya. Ini pakai seragam. Pekerjaan masuk siswa. Siswa pekerjaan. Oke, pekerjaan. Nah, pokoknya yang mau jawab angkat tangan sambil sebut nama, baru Ustadz boleh jawab. Kalau nggak sebut nama, Ustadz belum boleh jawab. Ya, oke. Dia pakai seragam. Ya, seragamnya berwarna coklat. Nah, dia pakai seragam. Seragamnya berwarna coklat. Ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Sebut nama Mbak Zara, sebut nama. Sebut nama Mbak Zara.
Sebut nama dulu. Zahra. Oke, ini Mbak Zara angkat ya, dan dia sebut nama. Oke, apa Mbak Zara? Pekerjaan apa? Dia berseragam, ada laki-laki, ada perempuan, pakaiannya seragamnya coklat. Apa? Polisi. Polisi. Bener ya teman-teman, polisi ya? Oke, 100 buat Mbak Zara. Tepuk tangan buat Mbak Zara ya. Lanjut lagi, yang pertanyaan profesi ketiga. Ini agak susah nih. Agak susah nih ya. Profesi ketiga. Ya. Dia, pekerjaan ini itu dilakukan oleh seorang wanita. Ya, wanita. Biasanya tinggi, cantik. Nah, biasanya tinggi, cantik. Ya, pekerjaannya itu di dalam sebuah kendaraan. Pramugari. Oke. Apa Mas Aryo? Apa Mas Aryo? Apa Mas Aryo? Pramugari Ustaz. Gesit. Apa Mas Aryo? Mas Aryo dulu tadi. Apa? Pramugari? Pramugari. Pramugari. Oke, betul ya. Pramugari ya. Tepuk tangan buat Mas Aryo. Betul ya, pramugari. Oke, mau satu pertanyaan lagi apa sudah? Pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan satu lagi ya. Tadi perempuan ya, pramugari itu perempuan ya. Oke, selanjutnya satu pertanyaan lagi aja ya. Ini sebuah pekerjaan, oke ya, yang dilakukan oleh seseorang, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Pekerjaannya adalah di sekolah. Guru Ustaz. Guru. Gesit. Sebut nama dulu. Gesit. Gesit, Mas Gesit sudah, yang lain. Mas Gesit sudah, Mbak Zara sudah, Mas Arya sudah. Siapa? Aku. Ya, pekerjaannya di sekolah dan dia itu bekerja untuk mendidik anak-anak. Oke, Mas Sandi nih angkat tangan Mas Sandi. Oke, Mas Sandi, apa itu Mas Sandi? Apa jawabannya guru? Oke, mantap. 100 buat Mas Sandi. Yuk, tepuk tangan buat Mas Sandi ya. Wah, hebat ya. Nah, hari ini kita akan berbicara seputar profesi ya, seputar profesi. Oke, teman-teman ya, yang Ustadz tunjuk boleh sebutkan pekerjaan ayah dan bundanya, jangan-jangan enggak hafal. Ya, yang Ustadz sebut apa? Mas Gesit, boleh Mas Gesit, pekerjaan ayah bundanya apa? Kalau bapak petani. Kemudian Pekerja pabrik gula. ya, kalau ibu Pekerja singkong. Ibu apa? Ya. Ibu apa? Pekerja kantor? Oh iya, oke. Terima kasih Mas Gesit. Lanjut Mbak Zara. Tahu nggak pekerjaan ayah bundanya Mbak Zara? Pekerjaan di kantor. Tahu nggak pekerjaan ayah bundanya? Ayo. Apa Mbak Zara? Asipari. Bunda dulu. Pekerjaannya apa Bunda? Oke ya. Pedagang ya. Pedagang ini namanya pengusaha ya. Pengusaha toko sembako ya. Oke, kemudian ayah Mbak Zahra. Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Nanti cari tahu ya ke ayah ya. Ayah kerjanya apa sih gitu ya. Jangan sampai pekerjaan ayah bunda kita nggak tahu gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Zara. Dilanjutkan Mas Kenzi ya. Oke, Mas Kenzi, bisa sebutkan pekerjaan ayah sama bundanya? Usaha rumah makan. Oke, sama ya ayah bunda ya? Oke, terima kasih Mas Gesit ya. Ini ada Mbak Rizka ternyata nih ya. Oke, saya tunjuk Mbak Rizka. Mbak Rizka, pekerjaan ayah bundanya apa? Ayah apa, bunda apa? Kantor. Kantor, iya, pegawai kantorannya. Nanti tanya, ayah kantornya itu apa? Gitu, di mana? Gitu ya. Oke, bunda sama kantor juga?
Oke, terima kasih. Berarti kita sudah paham ya dengan yang namanya pekerjaan. Kalau ibunya kantor kominfo Ustaz. Kominfo, mantap. Berarti ada hubungannya dengan informasi ya, dengan telepon, dengan apa lagi kalau informasi? Banyak ya. Oke, teman-teman buka halaman 101. Ya, 101. Berita. Sudah? Halaman 101. Tugas kehidupan sosial. Oke. Ya. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang pekerjaan ya. Tentang pekerjaan, dan ternyata pekerjaan itu bukan cuma satu saja ya. Ada yang bekerja sebagai usaha ya. Dia jualan ya di toko dan lain sebagainya. Ada juga Pak Tani yang bekerja di sawah, kemudian ada juga yang bekerja di kantor ya, ada juga Pak Polisi ya yang mengatur keamanan gitu ya. Kira-kira teman-teman, semua itu saling membutuhkan, saling berhubungan atau tidak? Saling berhubungan atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, siapa yang bilang tidak tadi? Mas Gesit ya. Kenapa Mas Gesit bilang tidak? Boleh jelaskan ke Ustadz Mas Gesit? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Mbak, tadi yang menjawab berhubungan, berkaitan ya, ada hubungannya. Siapa tadi? Mbak Zara ya? Oke, Mbak Zara. Kira-kira hubungannya apa antara masing-masing pekerjaan tadi, Mbak Zara? Enggak, tahu juga? Oke, Ustadz akan jelaskan ya. Gini, teman-teman, kita makannya apa? Kita makannya apa? Nasi ya. Nasi itu terbuat dari apa? Beras, betul? Betul ya. Beras itu dari gabah. Gabah itu adalah padi ya. Nah, yang menanam padi itu siapa teman-teman? Petani. Kalau nggak ada yang nanam padi, kira-kira kita bisa makan apa tidak? Tidak. Enggak. Artinya berhubungan nggak antara pekerjaan petani dengan kita? Ya, yang sekolah, yang kerja lain, ada hubungannya enggak? Ada ya. Kita membutuhkan petani. Kita membutuhkan petani yang menanam padi sehingga padinya itu bisa dimakan gitu ya. Oke. Kemudian petani itu kan menanam padi. Nah, ketika sudah digiling menjadi beras, biasanya kita membelinya itu langsung ke petani atau ke toko sembako biasanya? Ayo, ada yang tahu? Oke, sembako. Iya, betul. Jadi, teman-teman, petani itu nggak langsung menjual gabahnya ya menjadi beras kepada konsumen, kepada orang-orang yang ingin membutuhkan beras, teman-teman. Jadi ternyata petani itu kemudian setelah dia panen, kemudian ada namanya tengkulak, ada namanya bos, ada namanya juragan yang membeli padi mereka. Kemudian sama juragan ini, sama bos ini kemudian digiling menjadi beras. Nah, beras ini kemudian dijual di toko-toko. Di toko-toko. Misal kayak Mbak Zara, ada toko sembako, ada minyak, ada gula, ya. Mungkin juga ada beras, ya. Nah, itu berhubungan kan ya? Si petani menanam padi, padi diborong oleh tengkulak kemudian dijual di toko-toko, kemudian kita membeli di toko gitu. Jadi berhubungan antara petani kemudian penjual toko sembako, itu berhubungan. Oke, kemudian kita yang makan ya, kita yang makan nasi itu kemudian kita mempunyai tenaga atau enggak ketika kita makan nasi? Punya tenaga ya. Kemudian sehat ya. Oke, pertanyaannya Ustadz ya. Setiap pagi kita berangkat sekolah, kita lihat polisi di pinggir jalan, betul ya? Betul. Kira-kira kalau Pak Polisi itu paginya nggak makan, apakah dia bisa mengatur jalan dengan gesit? Dengan gagah? Bisa enggak? Tidak. Sore dia nggak makan, paginya dia nggak makan. Nanti ketika dia mengatur lalu lintas di jalan, dia lemes. Aduh, saya belum makan, saya ngantuk. Enak nggak lihat polisi kayak gitu? Enggak ya. Nah, polisi bisa gesit
polisi bisa sehat, polisi bisa kuat, polisi bisa mengatur lalu lintas, itu karena dia makan. Karena dia makan. Makanya apa tadi? Nasi. Ya. Nah, ternyata teman-teman, pedagang itu juga bukan cuma toko. Bukan cuma toko. Ada namanya pedagang kalau pagi-pagi ada nggak yang beli sarapan? Pagi-pagi ada nggak yang beli sarapan? Beli. Beli sarapan. Itu yang bikin sarapan, yang masak nasi, goreng-gorengan, kemudian bikin lauk, itu dia beli dari toko sembako, kemudian dia masak, kemudian dijual. Pak polisi datang, Bu, saya beli nasi uduknya. Nah, jadi pekerjaannya banyak ya tadi ya. Cuma dari satu, ya Ustadz sebutkan padi, beras, itu ternyata melibatkan banyak pekerjaan. Ada Pak Tani, ada pedagang sembako, ada tengkulak, ada pedagang sarapan, ada Pak polisi. Ada Pak polisi. Nah, ternyata teman-teman, ya, semua pekerjaan itu berhubungan. Semua pekerjaan itu saling berhubungan. Kenapa berhubungan? Karena semua saling membutuhkan. Ya, semua saling membutuhkan. Pengendara motor butuh nggak diatur oleh polisi biar lancar jalannya? Butuh. Ya. Kemudian seorang presiden, dia punya anak, dia butuh nggak anaknya untuk diajari di sekolah? Butuh. Ya, seorang presiden juga butuh seorang guru untuk mengajari anaknya. Jadi semua itu saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Nah, itu teman-teman disebut dengan kehidupan sosial. Apa? Disebut apa? Kehidupan sosial. Oke, kehidupan sosial. Kemarin kita sudah belajar tentang kebudayaan, ya. Kemudian kemarinnya lagi kita sudah belajar tentang ekonomi. Ya, ada uang, ada bank dan lain sebagainya. Nah, hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang sosial. Tentang sosial. Oke ya. Oke, teman-teman. Ada nggak yang tahu arti dari kehidupan sosial? Tadi kita udah kasih contoh nih ya, bahwa pekerjaannya ini kita saling membutuhkan, itu disebut dengan kehidupan sosial. Ada nggak yang bisa menyimpulkan apa itu kehidupan sosial? Ayo angkat tangan. Di buku halaman 101 ada. Ya, boleh cari. Boleh cari. Cepet-cepetan yang udah dapat arti kehidupan sosial langsung angkat tangan. Ya, di buku ada. Kehidupan sosial apa artinya? Sudah ketemu? Ayo cepet-cepetan, kita lagi belajar untuk membaca. Membaca itu berarti apa? Literasi ya. Kita lagi belajar literasi. Apa ya coba? Siapa yang sudah tahu angkat tangan? Siapa yang sudah nemu angkat tangan? Kehidupan sosial adalah Nah, itu yang udah ketemu kata itu boleh angkat tangan. Bacakan ke Ustadz. Mas Andi boleh cari di buku ya, Mas Andi ya. Apa itu kehidupan sosial? Sudah ada yang ketemu? Angkat tangan yang sudah ketemu. Ustadz lihat semua ini wajahnya nih ya. Ya, kehidupan sosial adalah apa? Yang udah ketemu mana kehidupan sosial? Halaman 101 teman-teman ya. Subtema 4. Ayo, siapa? Nggak ada yang berani? Oke, gesit ya. Gesit. Oke, gesit. Apa itu kehidupan sosial, Mas Gesit? Orang lain. Oke, betul ya. Ada ya di buku ya. Di buku ada ya. Arti kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Tadi Ustadz contohkannya adalah pekerjaan. Seorang petani itu dia berhubungan dengan orang lain. Dia nanti membeli pupuk, ya. Kemudian dia nanti membutuhkan traktor untuk membajak, ya. Kemudian petani juga nanti berasnya itu bisa dijual kepada toko sembako. Kemudian toko sembako nanti juga berhubungan dengan tadi Pak polisi yang membeli, kemudian pedagang sarapan. Nah,
semua kegiatan ya, semua kegiatan yang ada hubungannya dengan orang lain itu disebut dengan kehidupan sosial. Ya. Oke, contoh, Ustadz kasih contoh, kalian sebut ya. Kalau kalian menganggap itu adalah kehidupan sosial, maka kalian disebut ya. Ketika itu nggak ada hubungannya dengan kehidupan sosial, maka kalian sebut tidak. Oke, ini disebut kehidupan sosial enggak? Ketika kita ada bencana alam, kemudian kita memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana alam, itu kehidupan sosial atau bukan? Ya. Sosial, betul ya. Kemudian kita ke pasar, kita membeli barang-barang di pasar, kita ketemu banyak orang, kita ngobrol, kemudian di parkiran ada tukang parkir, itu kehidupan sosial atau bukan? Bukan. Ayo. Kehidupan sosial adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan orang lain. Nggak ngerti. Nggak ngerti? Ada hubungannya dengan orang lain. Ketika kita ke pasar, kita ketemu orang lain enggak? Ya. Ketemu. Berarti itu adalah kehidupan sosial. Ya. Oke, kata kuncinya kehidupan sosial adalah tidak sendiri. Ya. Artinya banyak orang. Ya, kunci kehidupan sosial, ya kata kunci dari kehidupan sosial adalah tidak sendiri. Kita bersama orang lain. Itu namanya kehidupan sosial, ya. Dua cukup nggak Ustadz? Dua orang cukup nggak Ustadz untuk menjadi kegiatan sosial, kehidupan sosial? Cukup. Kemarin Ustadz kasih contoh ketika ada yang jatuh, kemudian kita menolong, itu sosial. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan orang lain, tidak sendiri. Ya, oke. Kalau kita sholat di rumah, sholat di rumah sendirian, itu kehidupan sosial atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena kita sendirian. Ya, tapi ketika kita ke masjid, kemudian kita sholat jamaah dengan orang-orang di masjid, itu sosial atau bukan? Sosial. Sosial. Oke, sampai sini anak-anak sudah paham ya? Kata kunci dari kehidupan sosial adalah bersama-sama atau tidak sendiri. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang. Itu disebut dengan kehidupan sosial. Oke, sampai sini paham atau tidak tentang kehidupan sosial? Paham ya? Kehidupan sosial adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan orang lain, artinya tidak sendiri. Ya, oke. Ketika teman-teman, nih, saya naik sepeda dari Kesesi sampai ke Pemalang sendiri, kemudian pulang sendiri lagi. Itu kehidupan sosial atau bukan? Bukan. Bukan. Karena kita nggak berhubungan dengan orang lain. Kita naik sepeda sendiri aja pakai headset, dung nyanyi sendiri sampai pulang rumah sendiri. Ya, ngopi sendiri, masak sendiri, nyuci baju sendiri, makan juga sendiri. Enak enggak? Enggak ya. Kenapa? Karena kita tidak berhubungan dengan orang lain. Ya, hubungan dengan orang lain itu disebut dengan sosial, kehidupan sosial. Oke, sampai sini yang sudah paham tentang apa itu kehidupan sosial boleh angkat 2 jempolnya. Alhamdulillah sudah paham ya dengan kehidupan sosial. Oke, selanjutnya teman-teman, tadi Ustadz menyebutkan profesi itu artinya apa tadi? Masih ingat nggak profesi itu? Pekerjaan. Wah mantap Ustadz sampai mental dengar jawabannya. Mantap. Oke, profesi itu artinya sama dengan pekerjaan. Ya, persamaan kata, profesi dan pekerjaan itu persamaan kata, artinya sama. Nah, persamaan kata itu disebut apa? Ada di halaman 101. Cari persamaan kata itu artinya apa? Persamaan kata disebut apa? Ayo, coba cepetan. Persamaan kata itu disebut juga apa? Persamaan kata artinya apa? Disebut apa? Ayo, ada yang ketemu nggak? Depannya S, belakangnya M. Depannya S, belakangnya M. Cari di buku halaman 101. Persamaan kata adalah apa itu namanya? Ayo,
Boleh baca ya, Ustadz sengaja biar kalian baca. Itu literasi ya. Biar kalian suka membaca. Intrinsik. Apa tadi yang jawab? Intrinsik. Depannya S, belakangnya M. Kata yang memiliki arti sama disebut S, M. Apa? Depannya S, belakangnya M. Apa? Sinonim. Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab? Gesit. Sinonim. Oh, gesit. Apa Sid? Ya, persamaan kata. Sinonim, betul ya. Tepuk tangan buat Mas Gesit. Wah, cepet ya bacanya ya. Oke, teman-teman, saya yakin juga mesti udah ketemu, tapi kadang nggak berani untuk mengungkapkan ya. Besok-besok lagi, cepet-cepetan. Salah boleh nggak Ustadz? Nggak apa-apa. Ustadz nggak pernah marah kalau ada yang salah jawab. Ya, jawab nggak apa-apa. Ya, betul. Sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Ya, persamaan kata artinya gini teman-teman. Ya, sebuah kata itu biasanya ada kata lain yang artinya sama dengan kata itu. Contoh, profesi itu sama dengan pekerjaan. Itu disebut sinonim. Sinonim dari profesi, persamaan kata dari profesi adalah pekerjaan. Sinonim, persamaan kata. Oke, selanjutnya ya. Di bawah itu ada contoh persamaan kata. Ya, ada menolong, ada menyayangi, ada menghormati, ada membimbing, ada menjenguk. Sudah ketemu? Ya. Sudah. Oke. Ustadz coba tanya satu-satu ya. Mbak Zahra dulu. Oke, Mbak Zahra. Persamaan kata atau sinonim dari kata menolong apa? Membantu. Di sini aja. Membantu, ya betul. Menolong itu artinya sama dengan membantu. Artinya sinonim kata menolong apa Mbak Zahra sinonimnya? Menolong dan membantu. Membantu, betul ya. Sinonim dari kata menolong adalah membantu. Kalau sinonim dari kata membantu apa berarti? Menolong. Menolong. Iya, tinggal dibalik ya, tinggal dibalik. Jadi jangan bingung. Menolong itu sinonimnya membantu, membantu sinonimnya menolong, bisa dibalik ya. Oke, terima kasih Mbak Zahra ya. 100 buat Mbak Zahra. Lanjut Mas Sandi. Mas Sandiaga Uno. Mas Sandi ya. Selanjutnya, apa sinonim dari kata menyayangi? Mengasihi. Mengasihi, betul ya. Kalau sinonim dari kata mengasihi apa Mas Sandiaga Uno? Balik. Dibalik aja. Ya. Menyayangi. Betul, menyayangi. Pintar. Lanjut 100 buat Mas Sandi ya. Mas Aryo. Sinonim dari kata kelompok. Sinonim dari kata kelompok. Apa? Tim. Tim, betul ya. 100 buat Mas Aryo. Tim itu sama dengan kelompok ya. Kemarin Ustadz bilang sama ayah bundanya teman-teman ya, bahwa Ustadz dan ayah bunda itu adalah tim sukses ya, kelompok ya, kelompok untuk mensukseskan anak-anak semua gitu ya. Oke, yang belum siapa? Sandi sudah, Zahra sudah, Mbak Rizka ya. Mbak Rizka bisa dengar suara Ustadz? Bisa. Oke. Sinonim dari kata gembira, Mbak Rizka, ada tuh di buku ya. Cari kata gembira, sinonimnya atau persamaan katanya adalah Senang. senang. Betul, senang. 100 buat Mbak Rizka. Gesit udah belum ya? Belum. Gesit. Persamaan dari kata apa ya? Teman. Nah, dari kata teman, cari ada tuh ya. Teman. Persamaan dari kata teman. Menolong dan membantu. Apa? Teman? Di buku ada, cari di buku ada. Berteman. Sahabat. Ah, mantap. Ya. Wah, cool ya.
Oh, kayak habis ngegonil bola aja semangatnya ya, luar biasa. Oke, betul ya. Sinonim dari kata teman adalah sahabat. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham dengan arti kata sinonim? Sudah. Sudah ya. Sinonim adalah persamaan kata. Oke. Nah, teman-teman boleh buka halaman 116. Sudah? Belum. Udah. Udah. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Nah, di situ tadi ada gambar tentang petani, ada gambar guru, ada pedagang. Tadi Ustadz sudah menyebutkan ya, pekerjaan ada yang petani, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pedagang. Mereka itu profesinya itu berbeda-beda, pekerjaannya berbeda-beda. Oke ya. Pertanyaannya Ustadz, ketika dia pekerjaannya berbeda-beda, boleh nggak saling bermusuhan? Enggak. Enggak ya. Boleh nggak seorang petani kemudian dia mengatakan, ah pedagang itu curang, beli saya dari saya murah, dia dijual mahal. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tidak, Mas Gesit ya. Jadi kita meskipun profesinya berbeda-beda, jangan sekali-kali kita menjadikan itu sebagai sesuatu untuk bermusuhan. Kita harus saling rukun, saling mendukung. Ketika petani butuh pupuk, maka penjual pupuk bisa memberikan pupuknya dengan harga yang lebih murah atau boleh hutang dulu ya. Kemudian ketika ada Pak Polisi, dia pengen makan, tapi dia lupa bawa uang, dompetnya ketinggalan di kantor, kita jual sarapan, kita kenal sama Pak Polisinya, boleh nggak Pak Polisi makan dulu? Ya bayarnya nanti ketika Pak Polisi sudah bawa uang. Itu seperti itu teman-teman. Ya, kita harus saling membantu, saling memudahkan pekerjaan orang lain. Ya, tidak boleh kita saling mempersulit. Contoh, ketika Pak Polisi ada orang mau sekolah naik motor, kemudian udah mau telat, kemudian diberhentikan, dimarah-marahi, tidak boleh. Ya, diberikan jalan, ya, biar cepat sampai sekolahan. Itu seperti itu. Siapa tahu nanti dari kita ada yang jadi polisi. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kita udah selesai ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Aku. Mas Sandi. Mas Sandi, boleh nanya. Kita sudah belajar tentang kehidupan sosial. Kita sudah belajar juga tentang sinonim. Ya, apa Mas Sandi mau nanya apa boleh? Ustaz Rahman. Penaga itu apa? Menjual atau membantu? Apa tadi? Penaga. Berdagang. Apa? Ustadz belum dengar. Berdagang. Ya. Oh, berdagang. Ah, berdagang itu menjual ya. Berdagang itu menjual. Jadi kita bisa sebut Ikan lele. Aku suka jualan. Jual ikan lele. Ya. Iya, berjualan ikan lele itu bisa diganti ya katanya dengan berdagang ikan lele. Kenapa? Karena berdagang dengan menjual itu artinya sama, dia sinonim ya. Kalau dengan membeli itu kebalikannya ya. Nanti kita belajar tentang kalau katanya itu kebalikan, nanti ada lagi ya. Kita hari ini belajar tentang persamaan kata. Oke, terima kasih Mas Andi ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Enggak. Oke ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti Ustadz cukupkan sekian ya. Oke, nah teman-teman, hari ini ya teman-teman kan belajar tentang bahasa Indonesia dan PPKN ya. Nah kemarin yang matematika itu Ustadz sudah bikinkan videonya yang matematika.
Nanti teman-teman bisa lihat ya yang video yang pelajaran matematika yang teman kemarin ya. Karena Ustadz nggak ulangi, nanti videonya double gitu ya, paham ya? Nanti Ustadz kasih videonya ya. Oke, kalau sudah, yuk kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Oke, abata. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan bersama-sama berdoa penutup majelis ya. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.